bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar titik. Memasuki tahun pembelajaran semester genap 2022-2023, kita mengawali dengan kegiatan in-house training yang ada di sekolah masing-masing dan dalam rangka penerapan budaya positif yang ada di SD Kementerian. Baiklah, saat ini kita akan bersama belajar apa pemahaman dari Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantoro tentang bagaimana penerapan budaya positif dengan filosofi-filosofi yang dituangkan oleh Bapak Pendidikan Bapak Ki Hajar Dewantoro. Pemikiran tentang pendidikan menurut Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantoro, mendidik dan mengajar adalah sebuah proses memanusiakan manusia, sehingga di dalamnya harus ada kemerdekaan yang pasti dari manusia itu sendiri dengan segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, rohani, jasmani dari nilai seseorang. Yang dalam hal ini, selaku pendidik yang ada di SD Gemimrade, kitalah yang menjadi pemimpin pembelajaran dalam rangka mewujudkan karakter siswa yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan artinya menuntun. Jadi tugas kita sebagai guru adalah menuntun. Jadi menuntun segala kodrat yang ada dalam diri anak. Kodrat ada dua, kodrat alam dan kodrat saman. Kalau kodrat alam sudah ada dari manusia sejak dia lahir. Sedangkan kodrat saman, dia berkembang seiring berjalannya zaman. Jadi kita sekarang ini sudah ada di zaman digital, berarti sebagai penuntun, sebagai pendidik, sebagai pemimpin pembelajaran harus mampu mengembangkan potensi anak yang ada baik kodrat alamnya maupun kodrat saman. Prinsip-prinsip kepemimpinan dari Bapak Ki Hajar Dewantoro sebagai guru kita semua sudah tahu saja. Ada tiga, Binaso Sumbulodo, Madya Mengususo, Sukuri Handaya. Artinya sebagai guru posisinya harus ada di depan, ada di tengah, dan ada di belakang. Di depan dia harus memberi teladan, memberi contoh, mengarahkan, menuntun. Di tengah harus menggerakkan. Sementara yang di belakang mendorong. Jadi secara bersamaan Ingarso Simpulo dari disiplin yang diterapkan terus-menerus dilaksanakan sehingga menjadi kegiatan yang membudaya. Dan budaya positif itu harus ada kesepakatan. Kalau dulu dikatakan kesepakatan atau peraturan atau tata tertib sekolah, kalau sekarang keyakinan kelas. Jadi dari keyakinan kelas, guru dan murid dengan kesepakatan. Jadi guru dan murid buat suatu keyakinan kelas, ditandatangani di kelas dan dilaksanakan sebuah kesepakatan dan dijadikan sebagai keyakinan sekolah. Jadi kalau dulu orang dianggap masuk di sekolah-sekolah ada tempel tata tertib sekolah. Kalau sekarang disebut keyakinan kelas menjadi keyakinan sekolah. Sehingga apa yang jadi keyakinan kesepakatan kelas berkembang menjadi keyakinan kesepakatan guru dan masyarakat. Dan keyakinan kelas itu disepakati guru dan murid dilaksanakan secara bertanggung jawab, tapi juga harus kolaborasi dengan orang tua murid, kolaborasi dengan komite sekolah, kalau boleh dengan pemerintah, dengan pihak gereja. Karena dari keyakinan kelas ada program-program yang disusun yang harus dilaksanakan di sekolah. Jadi guru misalnya ada kesepakatan tentang kegiatan-kegiatan ekstra, kegiatan-kegiatan intra, budaya-budaya positif lainnya yang dituangkan dalam keyakinan kelas dan menjadi keyakinan sekolah dan dilaksanakan secara konsisten. Jadi kalau bicara
diganjat orang jadikan orang setahu tuh kebutuhan dasar manusia. Jadi itu kebutuhan dasar manusia. Orang tahu ada 5 kebutuhan dasar, fisiologi dan psikologi. Kalau psikologi itu orang tahu itu dari manusia dalam diri. Kalau fisiologi berarti itu makan, pangan, papan. Jadi itu yang rasa aman, rasa cinta itu kebutuhan dasar. Ini tadi saya jelaskan tentang keyakinan kelas. Dan ini langkah-langkah. Ini pembahasan segitiga restitusi. Jadi penerapan budaya positif ini segitiga restitusi harus secara bersamaan dilaksanakan. Jadi ada segitiga restitusi yang harus dilaksanakan secara bersamaan. Apa maksud segitiga restitusi? Kesepakatan kelas berkembang menjadi keyakinan kesepakatan seluruh warga sekolah. Dan keyakinan kelas itu disepakati guru dan murid dilaksanakan secara bertanggung jawab, tapi juga harus kolaborasi dengan orang tua murid, kolaborasi dengan komite sekolah, kalau boleh dengan pemerintah dan pihak karena dari keyakinan kelas ada program-program yang disusun yang harus dilaksanakan di sekolah. Jadi guru misalnya ada kesepakatan tentang kegiatan-kegiatan ekstra, kegiatan-kegiatan intra, budaya-budaya positif lainnya yang dituangkan dalam keyakinan kelas dan menjadi keyakinan sekolah dan dilaksanakan secara konsisten. Jadi kalau secara konsisten berarti secara terus-menerus sehingga jadilah penerapan budaya positif yang ada. Yang ini diganjat orang jadikan orang setahu kebutuhan dasar manusia. Jadi itu kebutuhan dasar manusia. Orang tahu ada 5 kebutuhan dasar, fisiologi dan psikologi. Kalau psikologi itu orang tahu itu dari orang dalam diri. Kalau fisiologi berarti itu sandang, pangan, papan. Jadi itu yang rasa aman, rasa cinta itu kebutuhan dasar. Dan ini tadi sudah dijelaskan tentang keyakinan kelas. Dan ini langkah-langkah. Ini pembahasan segitiga restitusi. Jadi penerapan budaya positif ini segitiga restitusi harus secara bersamaan dilaksanakan. Jadi ada segitiga restitusi yang harus dilaksanakan secara bersamaan. Apa maksud segitiga restitusi? Suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi jika murid sudah merasa berbuat salah, ada sebuah proses bagaimana guru menerapkan segitiga restitusi supaya ibu murid menyadari, bukan cuma menyadari, tapi selanjutnya ada perubahan sikap. Sehingga melalui segitiga restitusi karakter murid akan semakin kuat. Dan ada langkah-langkah, 3 langkah segitiga restitusi. Menstabilkan identitas setiap orang, menyadari bahwa tidak ada satu manusia pun yang tidak pernah berbuat salah. Itu langkah pertama. Jadi menstabilkan identitas, menstabilkan keadaan murid. Kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah. Artinya cari tahu. Di saat murid berbuat kesalahan, jangan langsung tekan, jangan dikucilkan, jangan langsung diberi penghukuman. Tapi cari tahu akar masalah kenapa murid melakukan kesalahan. Baru menanyakan keyakinan semacam tadi. Menyadarkan murid apa yang orang sudah sepakati melalui keyakinan kelas. Apakah perbuatan hari ini melanggar atau tidak berdasarkan keyakinan kelas. Dan segitiga restitusi sekarang orang harus memahami 5 posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol guru. Pertama, bertindak sebagai penghukum. Kedua, membuat merasa bersalah. Ketiga, posisi teman. Keempat, posisi pemantau. Kelima, posisi manajer. Yang pasti, kalau secara jujur sebagai guru selama ini menyadari bahwa yang kita terapkan di sekolah selama ini sebagian besar sebagai penghukum.
Karena apa? Rata-rata anak yang berbuat kesalahan sampai atau tiba di sekolah tetap diberi hukuman oleh guru. Rata-rata yang terjadi selama ini. Tapi dari 5 posisi kontrol guru ini sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer, yang sangat diharapkan kita sebagai guru harus bertindak sebagai manajer. Karena kalau penghukum, apakah hukum secara fisik ataukah secara psikis? Karena terkadang guru sampai di sekolah langsung menghukum secara fisik, contohnya bersihkan WC, angkat sampah, atau lompat-lompat di tempat itu fisik. Tapi secara psikis anak juga akan ada tekanan karena guru tidak menanyakan alasan mengapa membuat kesalahan. Jadi ada psikis yang dia merasa negatif. Jadi bukan tidak mungkin guru itu akan simpan rasa dendam oleh murid. Banyak terjadi. Kalau di SD belum bagaimana, tapi kalau sudah SMP, di SMA, baru kedua membuat rasa bersalah. Rata-rata orang di sekolah, kalau ada yang kesalahan, orang yang tekan anak memang merasa dia semua yang bersalah. Orang yang bisa mengali apa mengurus di sekolah. Jadi semoga kita yang ada di SD Gelinteng selaku pendidik yang merupakan pemimpin pembelajaran yang ada di kelas masing-masing dalam rangka implementasi kurikulum merdeka, kita mampu menerapkan program pembelajaran. Karena kegiatan mengawali semester genap ini, kita menyusun program sekolah dan program pembelajaran. Diupayakan program pembelajaran yang kita susun harus berpihak pada murid. Dalam artinya, berpihak pada murid bukan memberi kebebasan seenaknya murid, tetapi berpihak pada murid bagaimana guru membangkitkan motivasi murid, bagaimana guru mengembangkan potensi minat bakat murid sehingga bertumbuh dan berkembang. Jadi bukan berarti kemerdekaan seenaknya anak, mau apa dibuat di sekolah diterima oleh tenaga pendidikan sebagai pemimpin pembelajaran. Nanti sebentar kita akan belajar tentang bagaimana penerapan posisi kontrol guru dalam rangka penerapan budaya positif. Karena bukan cuma JPP atau yang sudah bergerak yang harus jadi bergerak. Jadi semua pemimpin pembelajaran yang ada di sekolah siap dan mampu menggerakkan. Jadi kita harus memiliki nilai. Jadi ini ada nilai guru pengurus yang ada di sekolah, ada mandiri, ada reflektif, kolaboratif, inovatif, dan yang penting berpihak pada murid. Segala kegiatan pembelajaran yang akan kita terapkan di sekolah intinya harus berpihak pada murid. Itu implementasi kurikulum merdeka yang diterapkan. Dan dari nilai yang ada kita menunjukkan peran kita sebagai guru. Jadi bagaimana dari nilai-nilai guru yang ada, tunjukkan orang berperan sebagai guru di sekolah. Jadi mampu, yang terpenting supaya SD Gelinteng jadilah guru berbagi, ciptakan kolaborasi. Jadi kolaborasi bukan cuma hanya sesama guru, tapi rekan-rekan silakan pemerintah sekolah, apakah pemerintah sekolah, pemerintah dalam arti orang beda, orang harus saling kolaborasi dalam rangka ide-ide positif yang harus dibangun di SD Gelinteng dalam rangka posisi sebagai teman. Jadi posisi sebagai teman, guru dan murid bertindak seperti teman. Jadi
lalu memantau. Dia cuma lihat, cuma pantau untuk ada kesalahan. Cuma dia mengingatkan. Masih ingat kayak film kelas, melanggar iya, tapi cuma sampai begitu, tidak ada tindak lanjut. Tapi kalau dia manajer, semua anak yang berbuat salah, ini guru akan mencari tahu apa sebab berbuat demikian, latar belakangnya apa, sekarang tindakan apa yang mau dibuat, dan selanjutnya guru cari solusi. Jadi saat anak kembali ke kelompoknya dengan karakter yang semakin karakter yang kuat, karakter yang luar biasa. Jadi sarankan orang sebagai guru yang ada di sekolah harus bertindak pada posisi menjadi manajer. Jadi harus bertindak sebagai manajer. Hindari yang menghukum, hindari memberikan hadiah. Karena sekarang banyak di sekolah-sekolah supaya penerapan budaya positif terlaksana dengan baik. Di samping dia menghukum, ada memberikan hadiah supaya dia tidak terlambat tiap hari dia kasih hadiah. Di saat sudah dapat hadiah boleh ulang karakter. Jadi bangun kesadaran intrinsik murid. Jangan diberikan penghargaan apalagi hadiah. Mungkin anak saya menerima hadiah. Jadi kalau sudah dapat hadiah kembali jadi karakter. Sementara yang diharapkan dalam penerapan budaya positif mencerminkan karakter murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Karena pionir itu yang harus dilakukan. Contoh tentang pendidikan, nilai dan peran guru penggerak di sekolah. Selanjutnya dengan adanya pemikiran yang matang tentang pendidikan, guru menyadari nilai dan perannya. Selanjutnya guru mampu menyusun visi. Visi berarti kan pandangan jelas tentang sekolah. Dan visi itu disusun berdasarkan kesepakatan. Jadi visi disusun berdasarkan kesepakatan menurut keadaan di sekolah, dan visi harus berpihak pada murid. Jadi segala sesuatu, program pembelajaran, program sekolah, semua harus berpihak pada murid. Dengan demikian penerapan budaya positif akan terlaksana. Jadi mungkin itu, sehingga sebagai guru yang terpenting guru menjadi aktor perubahan. Guru menjadi model dan guru menjadi sumber keteladanan. Dan itu yang paling penting. Penerapan budaya positif, gurulah yang jadi teladan. Apa kabarnya hari ini? Pikiranku, tubuhku, kekuatanku luar biasa. Yes, yes, yes. Oke. Belajar Pancasila
8. Berarti Frey hari ini terlambat atau tidak? Terlambat, Bu. Aturan sekolah, murid-murid sudah ada di sekolah jam berapa? Sebelum jam 7, Bu. Sebelum jam 7. Tapi hari ini Frey datang tiba di sekolah jam 8. Berarti terlambatnya berapa jam? Terlambat 1 jam, Bu. Terlambat 1 jam. Kenapa hari ini harus terlambat, Frey? Soalnya, Bu, tadi pagi saya bangun kesiangan, Bu. Kenapa harus bangun kesiangan? Kan mau datang di sekolah. Soalnya, Bu, tadi malam saya nonton bola sampai jam 2, Bu. Ya itulah Frey. Nonton bola sampai jam 2. Tidurnya ya jelas. Bangun kesiangan. Terlambat datang di sekolah. Jadi bagaimana Frey? Sudah terlambat. Anak-anak yang lain sudah belajar. Frey baru tiba di sekolah. Frey menyadari hari ini melanggar peraturan atau tidak? Melanggar, Bu. Melanggar peraturan. Jadi karena sudah melanggar peraturan, apa maunya Frey? Sebentar, Bu. Saat kami istirahat, saya akan membersihkan toilet, Bu. Berjanji membersihkan toilet jam istirahat. Apakah tidak merasa kecewa teman-teman lain istirahat Frey membersihkan toilet? Tidak, Bu. Karena saya merasa kalau saya melanggar peraturan, Bu. Tapi bukan berarti pandangan Frey jika saya terlambat saya akan membersihkan toilet atau mengangkat sampah. Bukan itu sesuatu komitmen yang harus dipegang. Yang harus dipegang Frey adalah berjanji tiap hari tidak akan terlambat ke sekolah. Boleh Frey? Boleh, Bu. Nah, supaya mulai besok tidak terlambat. Bagaimana caranya Frey? Sebelum saya tidur, Bu, saya akan pasang alarm saya jam 5. Nah, berjanji ya Frey. Jadi mulai besok dan seterusnya Frey berjanji tidak akan terlambat lagi. Oke, tapi jangan ingat-ingat kan kalau saya terlambat mencuci WC kan bukan itu sertifikat. Yang terpenting dari dalam diri Frey menyadari bahwa terlambat bagi anak sekolah itu melanggar aturan. Karena melanggar aturan berarti tidak boleh dilakukan. Jadi ya Frey, mulai besok tidak akan terlambat lagi. Begitu ya Frey? Ya, oke. Sekarang mari kita Berlian, aku pinjam pulpenmu dong. Aku nggak bawa pulpen. Nggak boleh, ini bukan pulpen aku. Itu kan jadi jagung. Aku kan cuma mau pinjam. Tapi nggak boleh, ini kan pulpen aku. Lagi pula kenapa kamu tidak bawa pulpen? Kan aku juga harus pakai. Tapi nggak boleh, ini pulpen aku. Ih, Ibu guru. Iya, ada apa lagi ini? Sherly dan Rian, kenapa? Ini kan kebetulan belajar. Kenapa seperti ini, Sherly? Kok harus merobek segala? Ya, ayo ke depan dulu. Yang lain tetap belajar ya. Ya, ayo. Kenapa, Berlian? Buku saya dirobek oleh Sally, Bu. Ya, Sherly, kenapa begitu, Sherly? Saya tadi cuma tidak dikasih. Ya, artinya meminjam barang kan boleh, tapi bukan dengan cara merampas. Sekarang sudah, bukunya sudah dirobek. Kasihan Berlian, catatan-catatan yang sudah ditulis di dalam buku sudah turut terobek. Jadi bagaimana ini? Nanti saya mengganti bukunya, Bu. Nah, Berlian, Sherly mau mengganti buku diterima. Tidak, Bu, karena saya cuma tidak ikhlas. Saya sudah mencatat banyak, tapi
Nah, oke lah. Jadi posisinya sekarang Sherly sudah merasa bersalah. Sherly bersedia mengganti buku yang dirobek sekaligus Sherly harus bekerja, ya Sherly ya. Bekerja mencatat semua catatan-catatan yang sudah ditulis oleh Berlian. Ya, dan ke depan untuk anak-anak semuanya pembelajaran ya. Meminjam sesuatu kepada teman boleh-boleh saja, tapi bukan dengan cara merampas. Jadi pembelajaran buat Sherly, buat Berlian ke depannya, kejadian seperti ini tidak boleh terulang lagi ya. Nah, jadi sekarang Berlian masih marah sama Sherly. Usahakan tidak ada yang menyimpan dendam ya. Kan di dalam kelas semua kita teman. Jadi hari ini Sherly karena tidak membawa ballpoint, makanya Sherly lain kali setiap datang di sekolah diperiksa apakah semua perlengkapan tulis menulis sudah tersedia ya, supaya dalam hal ini tidak mengganggu teman yang lain, apalagi menyakiti teman yang lain. Jadi hari ini sebagai pembelajaran, semua yang dilakukan oleh anak-anak harus memberi manfaat. Kalau meminjam barang, izin pada yang mempunya. Dan hari ini Sherly menyadari bahwa perbuatan Sherly salah, berarti diterima Berlian ya.